Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Coba berdoa yang baik ya. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, kita sudah berdoa. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Nah, pada hari ini anak-anakku yang sudah naik kelas 5 untuk semester 1 nanti kita akan belajar mengenal Allah dan kitab-kitabnya ya. Nah, coba waktu kalian duduk di kelas 4 kan sudah pernah belajar Asmaul Husna ya, masih ingat ya? Ada 3 Asmaul Husna yang sudah dipelajari di kelas 4 semester 1. Coba yuk kita ingat-ingat lagi. Yang pertama apa ya? Al-Basir. Ya ulangi, Al-Basir. Yang kedua apa yuk? Yang kedua adalah Al-Adlu. Yang ketiga Al-Adim. Ya, masih ingat ya? Nah, di kelas 5 kita akan belajar mengenal Allah dan kitab-kitabnya. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai yang pertama, memahami makna Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Tujuan pembelajaran yang kedua, memahami makna kitab-kitab Allah melalui Rasulnya. Nah, baik, sekarang kalian perhatikan untuk materi yang pertama, yaitu mari mengenal Allah. Nah, sudah menjadi kebiasaan ya, jika kita akan mengenal sesuatu, baik itu mengenali orang, mengenali hewan, mengenali tumbuhan dan juga benda yang lain, pasti yang pertama kali ditanyakan adalah nama ya, karena dengan mengenal nama maka kita akan mengenal sesuatu. Begitu pula dengan Tuhan ya, kita akan mengenal Tuhan yang dalam agama Islam disebutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengenal lebih jauh tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawabnya ada pada Asmaul Husna. Nah, anak-anak, di kelas 5 semester 1 ini kita akan mengenal Asmaul Husna dibatasi hanya 4 macam ya. Nah, yang pertama adalah Al-Mumin ya. Apa anak-anak? Yang pertama adalah Al-Mumin ya. Ulangi, apa anak-anak yang pertama? Al-Mumin ya. Oke. Yang kedua adalah Al-Hayyu ya. Yang
kita juga perlu tahu apa arti dari masing-masing Asmaul Husna itu. Tapi sebelumnya, ya, apa sih arti Asmaul Husna? Yo, ya artinya apa ya? Artinya nama-nama baik Allah. Ulangi, artinya nama-nama baik Allah. Ya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu arti dari Asmaul Husna yang akan kita pelajari di kelas 5 semester 1. Al-Mumit artinya, ya, nih guru kasih tanda panah. Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Apa anak-anak? Yang maha mematikan. Ya. Sudah menjadi sunnatullah, ya, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, termasuk manusia, ya anak-anak. Jadi yang namanya kematian tidak bisa dihindari, ya. Kapan saatnya pasti manusia itu akan mati atau meninggal dunia. Karena apa, anak-anak? Yang namanya kematian adalah gerbang menuju kebahagiaan yang abadi. Jadi kebahagiaan di alam akhirat. Nah, jadi anak-anak tidak usah takut yang namanya kematian. Nah, untuk mengamalkan al-mumit ini yang artinya yang maha mematikan, kita sebagai orang beriman itu harus melaksanakan semua perintah Allah dan Rasul-Nya, serta menjauhi larangan-larangan Allah dan juga larangan-larangan Rasul-Nya. Misalnya apa? Rajin sholat, ya, rajin ngaji, rajin belajar, patuh pada orang tua dan juga guru, ya. Itulah kebaikan-kebaikan yang akan kita bawa nanti untuk menghadapi kematian dan hidup di akhirat nanti. Jelas ya anak-anak ya? Nah, berikutnya yaitu Al-Hayyu, ya. Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Apa anak-anak? Yang maha hidup, ya. Bahwa Allah itu hidup selama-lamanya, kekal abadi. Dan juga Allah memberikan kehidupan kepada makhluknya. Allah telah memberikan rezeki kepada semua makhluknya. Nah, bagaimana supaya kita bisa hidup? Nah, maka carilah rezeki dengan cara yang halal, bekerja dengan cara yang halal, makan dan minum secara teratur, rajin menjaga kebersihan biar tetap sehat, dan juga memberikan kehidupan kepada orang lain. Misalkan ada orang sakit, kita obati, ya, biar orang itu sehat hidup, ya. Dan juga kita sebagai orang yang beriman, ya, misalkan berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Hayyu, wahai Allah yang maha hidup, berilah kami kehidupan dengan keselamatan dan kemanfaatan. Ya, itu bisa kalian amalkan setiap selesai sholat 5 waktu, berdoa seperti itu. Ya, paham ya?
Yang berikutnya yaitu Al-Qayyum. Nah, Al-Qayyum artinya apa? Nah, ini Al-Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri. Ulangi anak-anak. Al-Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri. Ya. Nah, maksudnya apa? Asmaul Husna Al-Qayyum. Ya, ini maksudnya bahwa Allah itu berdiri sendiri selama-lamanya, tidak butuh bantuan atau pertolongan dari siapapun. Itu mengajarkan kepada kita supaya kita menjadi anak yang mandiri. Jangan bergantung atau selalu bergantung kepada orang lain. Misalnya apa? Habis bangun tidur ya, merapikan tempat tidur sendiri, mau sarapan, ambil makan sendiri, mempersiapkan peralatan sekolah sendiri. Nah, itulah anak yang mandiri seperti itu ya. Berikutnya anak-anak yang keempat yaitu Al-Ahad ya. Al-Ahad artinya apa anak-anak? Nah, ini artinya yang Maha Esa. Nah, ada yang tahu siapa arti Esa? Esa itu artinya satu. Nah, dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 disebutkan Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah itu Esa, Allah itu satu ya. Nah, sekarang coba kita nyanyikan lagu yang berjudul Allah Maha Esa ya. Syair lagunya yaitu nenek moyangku seorang pelaut. Bisa ya? Coba sekarang nyanyi bersama-sama ya. Allah itu Esa, tidak berayah. Allah itu Esa, tidak beribu, yang menciptakan alam semesta, dan tidak ada yang menyamainya. Mudah kan anak-anak? Ya, ulangi sekali lagi ya. Coba. Allah itu Esa, tidak berayah. Allah itu Esa, tidak beribu, yang menciptakan alam semesta, dan tidak ada yang menyamainya. Nah, gampang kan lagunya? Oke, sekarang selanjutnya Al-Ahad ini mengajarkan kepada kita ya, supaya kita berusaha hidup mandiri. Pengamalannya sama seperti Asmaul Husna Al-Qayyum. Jadi kita berusaha menjadi anak, menjadi manusia yang mandiri. Jangan selalu bergantung kepada orang lain. Jelas anak-anak? Nah, kalau kalian sudah jelas, pelajaran yang berikutnya adalah kitab-kitab Allah ya. Kitab-kitab Allah dan Rasul yang menerima. Nah, ada yang tahu jumlah kitab suci Allah? Ada berapa ya? Ya, ada 4 macam
suci Allah. Ya. Yang pertama adalah kitab Taurat. Ya. Ini yang pertama kitab Taurat. Ya. Yang kedua anak-anak kitab Zabur. Ini kitab Zabur. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Nah, nih ulangi ya anak-anak ya. Kitab-kitab Allah yang pertama adalah kitab Taurat. Yang kedua kitab Zabur. Yang ketiga kitab Injil. Dan yang keempat kitab Al-Quran. Anak-anak, perlu kalian ketahui setiap kitab suci Allah yang diturunkan kepada para rasul itu berbeda umat dan zamannya. Ya. Nah, mengapa Allah menurunkan kitab suci kepada para rasul? Karena dengan kitab suci manusia dalam hidupnya ada tuntunan. Bagaimana dalam bertindak, dalam bersikap, ya, itu diatur dalam kitab-kitab tersebut. Supaya apa? Supaya umat manusia itu bisa hidup selamat baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Nah, sekarang kitab-kitab tersebut diturunkan kepada Rasul siapa saja. Untuk kitab Taurat diturunkan atau diterima oleh Nabi Musa. Nah, kitab Taurat diterima oleh Nabi Musa. Kemudian kitab Zabur diturunkan atau diterima oleh Nabi Daud alaihi salam. Ya. Kitab Injil diturunkan atau diterima oleh Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ada kitab suci 4 macam. Coba ulangi ya. Yang pertama kitab apa? Kitab Taurat. Yang kedua kitab Zabur. Yang ketiga kitab Injil. Dan yang keempat kitab Al-Quran. Ya. Nah, Al-Quran ini anak-anak diturunkan yang paling terakhir dan merupakan kitab suci yang paling sempurna, ya, karena berisi hukum-hukum yang ada pada kitab-kitab suci sebelumnya itu disempurnakan pada Al-Quran. Siapa yang tahu Al-Quran pertama kali diturunkan? Yo, tanggal berapa, bulan apa? Tanggal berapa ya? 17 Ramadan, ya. Tempatnya di mana? Di Gua Hiro. Ya.
menyampaikan wahyu Al-Quran adalah malaikat Jibril. Nah, saat itu Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Dengan menerima wahyu yang pertama itu, suratnya surat Al-Alaq ayat 1-5, Nabi Muhammad resmi diangkat menjadi Rasul. Kemudian keistimewaan Al-Quran ini merupakan kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia dan berlaku sampai akhir zaman. Berlaku sampai akhir zaman. Nah, ini yang dijadikan pedoman hidup umat Islam. Berapa lamanya Al-Quran diturunkan? Yaitu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Turunnya wahyu Al-Quran berada di 2 tempat, yaitu di kota Mekah dan kota Madinah. Jelas anak-anak? Nah, sebelum Bu Guru memberikan tugas kepada kalian, coba kita simpulkan pelajaran yang tadi sudah Bu Guru sampaikan. Yang pertama yaitu mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Tadi ada berapa macam Asmaul Husna ya? Yang diajarkan di kelas 5 semester 1. Ada 4 ya. Yang pertama tadi adalah Al-Mumit, yang artinya yang maha mematikan. Yang kedua Al-Hayyu, yang artinya yang maha hidup. Yang ketiga Al-Qayyum, yang artinya yang maha berdiri sendiri. Dan yang keempat adalah Al-Ahad, yang artinya Maha Esa atau yang Maha Esa. Paham anak-anak? Nah, kesimpulan yang berikutnya yaitu ada 4 macam kitab suci Allah. Yang pertama adalah kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat adalah kitab suci Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah jelas anak-anak? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak, ya Bu Guru lanjutkan tugas mandiri ya untuk kalian dikerjakan di rumah ya. Nanti kalau sudah selesai diberikan kepada Bapak Ibu guru agama kalian masing-masing. Nah, ini ada 5 pertanyaan untuk dikerjakan di rumah ya. Ini kalian bisa nyatet, kemudian dikerjakan di rumah. Begitu ya anak-anak ya. Nah, semoga kalian di rumah mengerjakan dengan yang sungguh-sungguh ya, biar pada punya nilai 100 ya. Nah, sebelum Bu Guru akhiri pembelajaran pada hari ini, mari bersama-sama membaca surat Al-Asr ya. Yo, bersama-sama. Minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Nah, mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.